Bapak Roh Kudus menyertai pemberitaan firman-Mu sehingga semua kami tanpa terkecuali kembali diberkati oleh firman Tuhan. Untuk bungkus kembali kami semua dengan kuasa darah Yesus, malaikat Tuhan selalu berkemah sekeliling kami. Kami berkati kemuliaan Tuhan memagari kami, dan Tuhan sendirilah yang menjadi kemuliaan tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Semangat. Haleluya. Amin. Masih kuat? Masih. Mau kemana juga? Oke, kita lanjut. Yesaya 40 ayat 10. Yesaya 40 ayat 10. Tadi itu Pak Riki Sitorus ya? Sitorus. Oh. Sitorus. Ya, Ricardo Sitorus. Iya, sama Vicky kan? Itu Vicky kan? Iya, betul. Oh, diam-diam aja. Iya. Masker gak kelihatan mukanya. Oh, pas deket banget. Oh, ya udah berjalan jadi nggak sempat ngobrol-ngobrol. Iya. Yesaya 40 ayat 10, demikianlah firman Tuhan. Bilang ke sebelahnya, lihat. Celiklah matanya. Saya berdoa buat yang jomblo-jomblo biar pasangannya tercelik matanya. Amin. Lihat, apa katanya? Itu Tuhan Allah. Ia datang dengan apa? Kekuatan, dan dengan tangannya ia berkuasa. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Amin. Ini merupakan nubuatan tentang anugerah keselamatan oleh kasih karunia. Kita tahu Yesaya hidup kurang lebih 800 tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Tetapi dia telah bernubuat. Dia minta kepada umat Tuhan seluruh bangsa Israel untuk melihat tentang kekuatan dan kuasa Tuhan. Dia pasti akan datang memberikan kekuatan kepada umatnya. Tetapi Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih Tuhan, Alkitab mencatat dan kita tahu sampai hari ini bahwa Tuhan datang kepada milik kepunyaannya, itu suku bangsa Israel. Tapi milik kepunyaannya suku bangsa Israel menolak dia. Amin. Menolak dengan tidak mau mempercayai dia. Tetapi bersyukur firman Tuhan berkata, tapi barang siapa yang percaya dan menerimanya akan diberinya apa? Kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Haleluya. Di situ dia katakan, ia datang, sudah datang belum? Oke. Dia datang atau sudah datang belum? Dari nubuatan Yesaya ini, dia sudah datang belum? Iya. Jadi nubuatannya. Dan sekarang dia sudah datang belum? Yang pertama. Coba deh, biar gampang kita ke kitab Wahyu. Wahyu ya, Wahyu 22 ayat 12. Sesungguhnya, ya, artinya pasti, tidak mungkin tidak. Aku datang, apa katanya? Segera. Dan aku, apa katanya? Membawa upahku dan membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ya, dari nubuatan Nabi Yesaya sampai kedatangan Yesus yang merupakan anugerah kasih karunia, kekuatan dan keselamatannya, itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Amin. Nah, dari 2000 tahun yang lalu ini sih kita sedang menantikan kedatangannya yang kedua kali. Yang kedua kali sesungguhnya akan datang segera. Amin. Dan pada waktu kedatangannya di situ katakan apa? Aku membawa upah. Di kitab Yesaya berkata bahwa upah Tuhan mendahului dia.
Apa sih upah Tuhan dan apa yang Tuhan kerjakan sehingga untuk itu dia boleh memperoleh upah. Karena upah itu akan menjadi pembalasan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Artinya nanti pada waktu Yesus datang yang kedua kali, dia akan disertai dengan upah pekerjaannya. Yang pertama, apa yang dia sudah dapatkan. Yang kedua, apa yang dia akan berikan. Haleluya. Apa yang dia akan berikan nanti hanya dua. Yang menerima kelimpahan anugerah dan kasih karunia serta diselamatkan, atau penghukuman. Ini menjadi pergumulan di dalam hati saya pada waktu saya mendapatkan ayat ini. Waktu Yesus datang yang kedua kali, sebelumnya upahnya sudah mendahului. Artinya, apa yang dia kerjakan sesuai dengan nubuatan para nabi, itu sudah terlaksana. Tuhan datang menjadi manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, dia menyelesaikan segala keterbatasan manusia untuk datang kepada Tuhan. Dia datang sebagai manusia menyelesaikan setiap permasalahan dosa. Amin. Dia menyelesaikan permasalahan dosa. Pertanyaan, dosa jadi masalah lagi kan buat Tuhan? Dia datang sesuai nubuatan Nabi Yesaya 2000 tahun lalu. Dia mati menebus setiap kesalahan pelanggaran dosa kami. Sudah selesai. Pertanyaan sekarang, dosa masih menjadi masalah gak buat Tuhan? Tidak. Sudah diselesaikan. Dosa sudah tidak lagi menjadi masalah. Sebab sudah diselesaikan. Haleluya. Nah, dosa yang tidak lagi menjadi masalah buat Tuhan sudah diselesaikan. Itu wajib dan harus kita menerimanya. Meresponi kelimpahan anugerah dan kasih karunia serta iman menjadi bagian dalam hidup kita. Sehingga kita yang tadinya terkutuk karena dosa, sekarang telah dilepaskan, dibebaskan dari dosa, menjadi satu ciptaan yang baru. Ada kekuatan, kuasa, anugerah, kasih karunia, roh Allah dalam hidup kita. Dosa tidak lagi berkuasa atas hidupmu. Haleluya. Amin. Dan kita sekarang menjadi satu ciptaan yang baru. Nah, kita ini merupakan hasil perbuatan tangan Tuhan. Nah, kalau kita ini hasil perbuatan tangan Tuhan, maka wajiblah kita juga memberikan upah dong. Haleluya kepada Dia. Amin. Masih kurang yang Tuhan beri kepada kita. Terlalu banyak yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tapi sekarang menjadi pertanyaan buat kita, apa yang kita bisa berikan kepada Tuhan yang merupakan kuasa karyanya yang begitu luar biasa, yang menyelamatkan dalam hidup kita? Apa yang bisa kita kasih ke Tuhan? Lalu dalam dimensi luar kuasa, Tuhan membawa saudara masuk dalam dimensi hidup yang lebih tinggi lagi. Anda mengalahkan keinginan daging, kelemahan tubuhmu, dan Anda sedang mempraktekkan bahwa kuasa roh Allah jauh lebih besar dari segala kekuatan daging dan kekuatan kemampuan tubuhmu. Haleluya. Amin. Dan Tuhan mau kita hidup di dalam roh itu. Haleluya. Dan pada waktu kita hidup di dalam roh, maka lihat, dosa sudah tidak lagi berkuasa di dalam setiap hidup kita. Dan dosa itu bukan lagi menjadi masalah bagi Tuhan. Jangan terintimidasi dengan kesalahan, kelemahan, dan pelanggaran serta dosa saudara. Dosa sudah selesai. Bagaimana caranya kalau kita masih berdosa? Ya diakui. Karena ada firman berkata, jika kita mengaku dosa kita, 1 Yohanes 1:9, jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah Allah yang setia. Kenapa setia? Sudah diselesaikan. Dia akan mengampuni dosa kita dan kembali
menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Berhenti terintimidasi dengan dosa masa lalu. Anda hidup berdasarkan anugerah Tuhan hari ini. Dan keselamatan yang telah Tuhan berikan dalam hidup saudara nggak bakal hilang. Amin. Selamatan bisa hilang nggak? Enggak. Karena Tuhan yang benar sekali untuk sudah selesai. Keselamatan tidak akan pernah bisa hilang. Dosa masih bisa bermanifestasi ke dalam hidup saudara. Bisa. Betul? Tapi sekalipun dosa termanifestasi, apakah itu mengganggu keselamatanmu? Tidak. Bagaimana mengatasinya? Anda punya kehendak bebas. Keselamatan tidak akan hilang. Tapi pilihanmu menentukan keselamatan yang tidak bisa hilang. Amin. Paham. Keselamatan tidak akan pernah hilang. Dosa juga tidak sanggup mampu membatalkan anugerah kasih karunia dan keselamatan. Sebab